Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita pada kondisi sehat semua ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran melalui daring. Anak-anak, pada pagi ini materi kita yaitu EPS terpadu. Kita melanjutkan pada materi yang lalu. Untuk hari ini materi kita yaitu dengan subtema keadaan alam di negara Inggris. Nah, anak-anak bisa membuka pada buku LKS halaman 18. Juga bisa dibuka pada video yang sudah kami kirim sebagai bahan ajar kita pada hari ini ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam di negara Inggris. Tentunya kalian telah mengenal nama Inggris bukan? Karena bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Nah, bagaimana kondisi alam negara Inggris? Mari kita bahas secara detail pada bagian berikut. Kita lihat dulu posisi Inggris pada peta ya anak-anak. Ini adalah peta dunia. Ini yang diberi tanda lingkaran merah, ini adalah negara Inggris. Inggris itu terletak di benua Eropa paling ujung dan merupakan pintu masuk benua Eropa. Sehingga letak Inggris itu sangat strategis. Nah, mari kita mengenal tentang Inggris terhadap wilayah sekitarnya anak-anak. Ada istilah tentang Britain itu adalah Pulau Britania Raya. Britain. Yang kedua ada istilah United Kingdom atau sering disebutkan adalah kerajaan Inggris, ya, kerajaan bersatu Inggris. Terdiri dari wilayah Britania Raya ditambah Irlandia bagian utara. Kemudian ada Ireland atau Irlandia, Pulau Irlandia, dan ada istilah British Isles atau Kepulauan Britania. Nah, Pulau Britania itu terdiri dari Britania Raya ditambah Pulau Irlandia. Nah, sudah mengenal tentang Inggris dan kawasannya anak-anak. Kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah. Secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Berarti Inggris terletak pada 2 bujur anak. Artinya Inggris dilalui 0 bujur derajat. Secara geografis Inggris terletak di sebelah barat daratan Eropa. Letak Inggris sangat strategis. Mengapa demikian? Ini juga dijelaskan ya. Karena terletak pada pintu masuk atau forward benua Eropa. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Inggris merupakan negara kepulauan seperti Indonesia anak-anak. Ini Britania Raya seperti yang tadi kita jelaskan, dan ini non Irlandia. Negara bagian Inggris antara lain Wales dan
Batas wilayah di sebelah utara di sini adalah kawasan Samudra Atlantik. Di sebelah timur Laut Utara dan Selat Dover. Selat Dover itu selat yang membatasi antara Inggris dengan benua Eropa. Kemudian di selatan ada Selat Channel, dan sebelah barat adalah Samudra Atlantik dan Laut Irish. Sedangkan luas wilayah Inggris adalah 245.110 km persegi. Bandingkan dengan Indonesia, anak masih luas Indonesia bukan? Nah, mari kita lanjutkan dengan keadaan alamnya. Keadaan alam Inggris dibedakan menjadi 3 kawasan. Yang pertama adalah kawasan bergunung-gunung di bagian barat dan utara. Yang berwarna coklat ini anak-anak daerah pegunungan ini meliputi wilayah Wales dan Skotlandia. Pegunungannya antara lain adalah Pegunungan Gravian, Pegunungan Penne, dan Pegunungan Cambrian. Sedangkan puncak tertingginya adalah Gunung Pennevis. Daerah yang kedua adalah daerah yang bergelombang di bagian timur dan selatan anak-anak. Di kawasan ini merupakan daerah dataran rendah England dan semenanjung barat daya England, terdiri atas plato yang mengandung yang ketiga adalah kawasan Irlandia Utara. Kawasan Irlandia Utara merupakan daerah rendah yang dikelilingi oleh tanah. Wilayah ini seperti cekungan anak-anak karena rendah. Baik, kita lanjutkan keadaan iklimnya anak-anak. Berdasarkan letak lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang, sehingga Inggris memiliki 4 musim, diantaranya musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Ditunjuk dari kondisi geografis, Inggris beriklim laut yang dipengaruhi oleh angin barat daya yang berasal dari Samudra Atlantik, bertiup sepanjang tahun dan mendatangkan banyak hujan. Iklim Inggris juga dipengaruhi oleh arus laut panas yang dinamakan Gulf Stream. Ini yang mewarna merah ini adalah arus Gulf Stream, arus panas yang berasal dari daerah Khatulistiwa, dari Teluk Meksiko menuju Laut Utara melalui wilayah Inggris. Ini adalah arus Gulf Stream, arus panas. Ini di Inggris juga dipengaruhi oleh angin barat dari Samudra Atlantik, sehingga tanah berasal. Apa keuntungan arus Gulf Stream ini anak-anak? Mari kita lihat. Ini adalah dampak arus Gulf Stream bagi Inggris. Yang pertama, pelabuhan laut pantai barat Eropa tidak beku pada musim dingin. Yang kedua, arus itu banyak membawa plankton di daerah pantai Eropa, sehingga wilayah itu banyak ikan. Yang ketiga, digunakan untuk membangkit listrik di pantai timur Eropa. Yang keempat, membantu menurunkan hujan di daerah pantai kawasan Eropa Barat. Dan yang kelima, memperlancar pelayaran antar benua. Itu dampak arus Gulf Stream bagi Inggris anak-anak. Gimana anak-anak? Sudah ada pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom nomor di bawah video ini. Mari kita lanjutkan dengan keadaan penduduk. Keadaan penduduk Inggris itu kalau dilihat dari jumlah penduduknya pada tahun 2015 mencapai 65,1 juta jiwa, dengan angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4%. Artinya angka pertumbuhan penduduknya
rendah, dan itu merupakan salah satu ciri negara maju. 90% dari jumlah penduduknya itu tinggal di kota, berarti mayoritas wilayahnya adalah daerah perkotaan anak-anak. Penduduk asli negara Inggris adalah bangsa Kel atau Scott, Ireland, dan Wales, dan juga bangsa Jerman. Penduduk pendatang berasal dari Asia dan Afrika. Inggris memiliki pertumbuhan penduduk yang rendah seperti yang sudah disebutkan, yaitu 0,1 sampai 0,4% anak-anak. Mayoritas penduduknya beragama Kristen 86,9%, sisanya adalah Islam, Yahudi, dan Hindu. Ini adalah salah satu sudut kota di negara Inggris anak-anak. Pernahkah kalian mengunjungi negara Inggris? Tentunya kita akan merasa senang bila kita bisa kesempatan mengunjungi negara Inggris sebagai salah satu negara maju di dunia. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian di Inggris itu didukung oleh banyak faktor, tapi sektor utama itu adalah perindustrian. Kawasan industri di Inggris disebut Black Country. Kawasan ini berpusat di Birmingham dan Sheffield. Mengapa disebut kawasan Black Country? Karena di daerah industri itu banyak terdapat asap tebal. Dan ini sebenarnya julukannya sudah ada sejak zaman masa abad pertengahan, yaitu ketika awal revolusi industri. Hasil industri lokomotif, mobil, pesawat terbang, ban, tekstil, wool, sutra tiruan, dan industri perkapalan dan galangan kapal yang tersebar di seluruh dunia. Nah, ini industri galangan kapal Inggris itu terbesar di seluruh dunia anak-anak. Yang kedua, sektor industri, sektor pertambangan. Inggris merupakan negara penghasil dan pengekspor batu bara yang besar. Hasil tambang lainnya adalah kaulin, besi, tanah liat, dan porselen, timah, dan tembaga. Kalau ini batu bara anak-anak. Ini beberapa tambang yang ada di negara Inggris. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi, yaitu yang ketiga adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Hasil pertanian antara lain kentang, gandum, hefer, dan sayur mayur. Peternakan Inggris sangat maju dan dikerjakan secara intensif. Binatang ternak yang dipelihara adalah unggas, lembu, biri-biri, dan babi. Perikanan di Inggris itu sangat maju dan menduduki tempat teratas di Eropa. Pusat penangkapan ikan di Inggris antara lain terdapat di Grimsby, Aberdeen, dan Wick. Ini adalah kawasan penangkapan ikan yang ada di Inggris. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Untuk memperdalam wawasan kalian, maka Bapak memberikan beberapa kuis yang harus dikerjakan di akhir video ini, dan kalian kirimkan kepada Bapak Ibu kalian untuk memberikan umpan balik. Coba kalian sebutkan hasil industri di Inggris. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, disebutkan komoditas ekspor dan impor di negara Inggris. 3. Jelaskan faktor penyebab majunya peternakan di Inggris. 4. Berilah contoh bidang-bidang kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Inggris di masa ini. Yang kelima, coba amati peta Inggris dan Indonesia. Kemudian buatlah perbandingan kondisi alam Inggris
Indonesia dan Inggris yang menyangkut persamaan keadaan alam dan perbedaan keadaan alam. Yang keenam, carilah informasi di buku-buku maupun internet tentang peninggalan-peninggalan Inggris yang ada di Indonesia.